Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan aba wa khususan Zainuddin bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita teruskan malih nggih. Mudah-mudahan kita paling sehat nggih. Dan mudah-mudahan yang kepundut mendahului kita diampuni segala dosanya, khususnya Bunyai Zainuddin ini ya, baru kemarin kepundut ya, mudah-mudahan ya husnul khotimah ya, ditempatkan di sisi zat yang moho cinta ya, maha cinta ya. Jadi wafat itu memang bagi orang yang beriman itu idaman sebetulnya. Idaman ya, karena tempat yang sebenarnya itu kan masuk kubur kita ini. Hidup yang sebenarnya itu kalau sudah masuk kubur. Wa idamatu ittabahu, kata Imam Ghazali kan itu. Wa idamatu ittabahu. Banyak orang di dunia itu sadarnya itu, merasakan nikmatnya itu ya idamatu baru bangun. Di dunia ini kita ini masih kategorinya itu ujian ya, oleh karena itu monggo mudah-mudahan kita menghadapi ujian ini beri kekuatan juga, karena ujiannya semakin ini sekarang ini ya, mudah-mudahan terutama Covid nggih, mudah-mudahan jangan sampai tahun 2022 ini ada istilah PPKM lagi nggih. Nah sudah gak usah ada lockdown lagi gitu. Walaupun katanya beritanya heboh lagi di luar negeri ini katanya. Ya nauzubillah min dzalik ya. Jadi ternyata dengan barang kecil ya mudah-mudahan cukup 2 tahun ya. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana di malam bulan puasa ya kan, bagi orang-orang yang berpuasa di siang hari, bagi suami istri ya, bagi suami istri malam hari kita masih boleh berhubungan sebagaimana layaknya di hari-hari di luar bulan puasa. Cuman kecuali kalau kita ini kepingin jungkung ya, bulan jadi qiyamul lailnya ini kepingin sempurna, maka disempurnakan dengan i'tikaf. Nah, kalau niat i'tikafnya semalam suntuk di masjid, nah makanya pun ngantos diselingi kan itu. Sedang i'tikaf diselingi, datangi istri kan, wala tumbasyiruhuna wa antum aqifuna fil masajid kan itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke penyempurnaan perilaku sebagai manusia muslim ya. Ini sudah ayat-ayatnya yang kita ini Gusti Allah yang membeber ke kita, sudah mulai pada ayat-ayat yang berhubungan dengan perilaku nyoto puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kan itu nggih. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minan amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, lupanya ini perintahnya kepada kita semua. Wala ta'kulu lan ojo podo mangan sira kabeh. Mangan ya, memakan amwalakum ing harta sira-sira kabeh. Nah, tetapi di sini ada ungkapan bainakum bil batil. Nah, ini yang perlu jenengan garis bawahi, wala taqulu amwalakum. Amwal di sini kan sudah menjadi milik kita mestinya. Jadi harta yang sudah kita miliki. Wala taqulu amwalakum itu harta yang sudah kita miliki, itu bukan harta di tangan orang lain. Tetapi ditambahi bainakum bil batil. Nah, tetapi kadang-kadang harta yang kita miliki itu diputarkan juga di antara sesama kita. Lah itu. Apakah itu dengan cara pinjam meminjam, apakah dengan cara jual beli, apakah dengan cara hibah, saling memberi, yaitu. Ya, jadi ada dua ini di sini yang harus kita pahami. Di samping apa harta yang kita miliki itu harus berasal dari harta-harta yang bukan batil, juga ketika harta diputarkan di antara kita juga dengan jangan sampai dengan cara-cara yang batil. Jadi itu maksudnya di situ. Jadi harta yang kita miliki jangan sampai didapat dengan cara-cara batil, atau harta diputarkan di antara kita juga dengan cara-cara batil. Karena kan di sini wala taqulu amwalakum. Amwalakum ini sebagai bukti harta yang kita dapat. Kemudian bainakum, ketika kita harta diputarkan di antara kita, ya menggunakan bainakum kan ya itu. Apakah aela yakul tegese ojo podo mangan sopo ba'dukum setange saking sira kabeh malak badin malak ba'din. Nah ini ing hartane dulur kita semua, sebagian dari dulur kita. Jadi dengan cara apa? La takulu ojo jangan ya bil batil, dengan cara batil. Bil harami tegese dengan cara haram syar'an menurut syarat. Contohnya kasarikoti kaya harta hasil colongan. Sarikoh itu nyolong tuh banyak caranya, banyak modelnya. Apa dengan nyolong terang-terangan, ngambil, bahasa yang lebih kerennya ngentit, belanja ngentit, makanya namanya wal gosbi atau gosob itu ya nyolong ngambil barang orang tetapi ya niatnya tidak maling. Apa bedanya gosob dengan maling? Kalau maling itu ngambil harta yang memang harta itu dalam kondisi yang terjaga, terkunci, sudah diamankan oleh pemiliknya. Jadi tidak keleleran. Kalau gosob itu keleleran. Jadi itu bedanya di situ. Jadi kalau jangan naruh sepeda, sudah diberitahu tolong kunci yang baik, ya kan ada unsur pengamanannya. Ya, ada kunci yang baik, diparkir di tempatnya yang sudah disediakan oleh kita. Oh, ini sepeda, ini mobil. Tahu-tahu parkirnya sembrono, kuncinya dibiarkan nempel di tenggoe umpamanya yaitu kalau ada orang yang nyolong ya alhamdulillah ya, karena memang kita sembrono itu mau nyolong. Jadi ada unsur ini, ada protektifnya, ada unsur proteknya, ada unsur himayahnya, ada unsur ngerokok. Kalau gosok barangnya keleleran ya, sepemiliknya kan seolah-olah
koyo-koyo ora butuh koyo-koyo. Tahu-tahu ketika hilang bingung gosok. Di kalangan pesantren ini sering istilah gosok itu menjadi itunya anak pondok. Nyolong itu. Jadi bil batil itu dengan cara haram atau nipu, ya, hasil tipuan barang haram. Ya nyolong itu kan banyak renik-reniknya itu. Sampai korupsi juga nyolong, ya nyolong korupsi itu ya itu haknya. Makanya hati-hati ya, kita mari sama ta'abud pancene di zaman. Wala tudlu tulku, tudlu itu diartikan tulku. Wala la juga di sini. Kalau wala takulu juga watudlu itu ada laknya juga, watudlu lan ojo nibaake sira kabeh, aitulku tegese nibaake sira kabeh ya. Biha ya, biha itu malim amwal. Mengapa ha itu karena jama amwal itu dari kata malun. Malun jam ngapunten nggih sami bismillahirrahmanirrahim. Dan oh boten napa-napa Bu, bismillah. Alhamdulillah itu Pak, ini damelaken jahe Pak, ageng-ageng tambah repot Bu. Alhamdulillah ngatur suwun Bu. Nah, jadi amwal itu dari kata malun, malun itu mufrad, jamannya amwal. Namanya jama itu kata yang menunjukkan arti banyak. Ya, jamannya namanya jama taksir. Jadi jama dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis ya, jama taksir, jama mudzakkar salim, dan jama muannas salim. Nah, itu. Nah, kalau mudzakkarin jama ini, jama ini taksir ini, jama itu disebut diserupakan dengan kalimat perempuan untuk kata muannas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata muannas dan kata muzakkar. Bukan berarti muannas itu hanya untuk orang perempuan, muzakkar itu hanya untuk orang laki-laki, tidak. Banyak keliru. Kalau mengatakan, loh kenapa Gusti Allah itu kata gantinya mesti kata huwa. Huwa itu kan untuk muzakkar. Berarti Gusti Allah itu laki-laki, loh, enggak begitu. Kalau hiya itu perempuan. Nah, karena memang kalimat dalam bahasa Arab itu untuk untuk membuat domir itu kata ganti. Jadi supaya kita jangan sampai salah paham. Ada tuh yang memviralkan karena Gusti Allah itu menggunakan kata anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, kan untuk muzakkar semua. Jadi muzakkar itu bukan untuk orang laki-laki, itu kalimat yang di wala tudlu lan ojo nibaaken sira kabeh kita orang yang beriman ini Bu, ini wala takulu itu sudah kepada orang yang beriman, objek yang diserunya itu. Makanya ketika di awal-awal dulu saya sudah menyampaikan tafsir itu harus diperhatikan objek yang diserunya. Wala tudlu lan ojo numibaaken sira kabeh. Di sini maksudnya melimpahkan, kalau bahasa yang lebih kerennya itu. Jadi sampai melimpahkan biha kalawan urusan anwal ai bihukumatiha tegese kalawan mutusi masalah harta au bil amwali utawa kalawan piro-piro hartanya riswatan hale dadi jadi riswat itu jadi sogok. Jadi barang sogok. Term artinya di sini ojo sampai walatudlu biha ilal hukami. Nah itu kan itunya di situ walatudlulan ojo numibaaken sira kabeh biha kalawan amwal ilal hukami tumeka maring piro-piro hakim. Nah jadi gampangannya kalau urusan harta ojo sampai diperkorokan sampai kepada urusan persidangan di pengadilan.
Nah kemudian ketika urusan-urusan itu sampai masuk bahasa yang lebih kerennya ligitasi, jadi kalau orang tengkar khusumah itu dibedakan ke dalam dua model penyelesaiannya itu. Kalau khusumah yaitu khusumah tengkar, sengketa bahasa yang lebih kerennya itu. Ya, makanya tadi kita harus garis bawahi di atas itu bainakum bil batil, jadi diputar di antara kita kan itu. Ketika harta itu berputar di antara kita, di antara saudara-saudara kita dengan cara jual beli, apa dengan cara sewa menyewa, apa dengan cara pinjam meminjam, terjadi sengketa. Nah, tukar apa karena apa? Karena nyulayani janji umpamanya, karena tidak sesuai dengan pesanan, menimbulkan komplain kan biasa sengketa. Nah ketika terjadi sengketa, kalau bisa wala tudlu ilal hukami, kalau terjadi sengketa masalah harta, kalau bisa jangan sampai kamu melimpahkan urusan itu kepada para hakim, dan ketika urusan itu dilimpahkan kepada para hakim, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dengan cara menyogok, nah supaya bisa memenangkan perkara. Itu makanya di sini ditafsiri ya bihukumatiha, tegese kalawan mutusaken masalah harta ya, au bil mali utawa kalawan piro-piro harta, riswatan hale dadi sogok, dijadikan alat untuk riswah. Makanya riswah itu paling berat dosa dari sekian banyak yang dilakukan oleh kita ya. Yang tidak ada ampunannya itu dosa sogok menyogok. Karena Rasulullah membuat ancamannya ar-rashi wal murtashi finnar. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi gak ada, koyo-koyo gak ada sarana tobatnya itu. Karena diponis ar-rashi orang yang menyogok, wal murtasi dan orang yang disogok finnar, podo-podo masuk neraka. Padahal sogok menyogok itu sekarang kan koyo-koyoe sudah membudaya. Bagaimana kalau tif? Apa bedanya tip dengan sogok menyogok? Hadiah, hibah, riswah itu tipis bedanya itu. Kalau kita ada unsur ngurus sesuatu untuk dipercepat, diistimewakan, diproses secara khusus, itu kategorinya riswah. Makanya kalau salah laku, salah niat, salah toto, itu kita ini kadang-kadang ya alhamdulillah sekarang ini banyak mulai memangkas praktek-praktek yang meminimalkan urusan suap menyuap itu dengan dengan online, urusan dengan online. Dulu ngurus KTP saja ruwet, kalau sekarang ini sudah bisa dilakukan sendiri, ya berat. Nah, itu. Yang paling berat itu sekarang itu riswah jabatan yang paling berat, karena hampir sudah membudaya dan itu merupakan tanda akhir zaman. Nah, itu. Jadi memang tipis riswah. Nah, makanya antara hibah dan hadiah itu perlu diwaspadai. Makanya kita punya undang-undang tentang anti korupsi, Pikor. Bagaimana kalau pejabat mendapat hadiah? Makanya kalau jadi pejabat manten saja sampai ditunggoni oleh petugas KPK, supaya tidak boleh ada angpau apa, berat memang. Nah, makanya perlu ini. Nah ini kadang-kadang yaitu kalau budaya-budaya dulu, memang zaman dulu itu ada istilah upeti, iya kan? Budaya upeti itu memang sulit dihilangkan. Sampai ada istilah untuk menduduki sesuatu itu harus ada garis tangan, iya garis tangannya. Yang kedua ada tanda tangan. Yang paling repot yang ketiga ada buah tangan, ruwet.
Ini monggo kalau kita orang yang beriman ya, kita berupaya untuk ini. Dan mengapa ini diberi contoh yang nyatanya hakim? Karena proses untuk ngerebut, ini kan proses untuk ngerebut. Nah, jenenge ada unsur ngerebutnya, makanya ngerebut apa saja, apa ngerebut hak, ngeri lah. Nauzubillah min zalim. Monggo, makanya sampai ada hadis kululahmin nabata min haram panaru aulabi. Itu hadis itu serangkai dengan masalah riswah itunya itu. Asbabun wurudnya itu. Kululahmin nabata min haram panaru aulabi. Maka setiap sel yang daging yang tumbuh dalam seseorang di mana sel itu diproduk nutrisinya itu, gizinya, vitaminnya itu dari barang haram panaru aulabi, maka hidupnya ini ya insya Allah orang-orang yang seperti itu hidupnya ya agak tenang ya, itu ya sudah ngoten serius nggih. Nah itu malakan walatudlu biha ilal hukami, itu sebetulnya secara umum ayat ini juga melarang apapun urusan ojo ngantos sampai berperkara dengan urusan-urusan penegak hukum. Makanya kan di samping ada watudlu itu ada juga yang islah mediasi. Mediasi juga begitu, kalau sampai menyerahkan urusan mediasi kepada arbitrase atau kepada mediator ya juga di samping berbiaya, cuman bedanya itu kan harus ada ujung endingnya itu tidak sampai menghukum salah satu pihak. Kalau mediasi itu adalah mendamaikan kedua belah pihak. Kalau hukam itu menghukum salah satu pihak, mesti ada yang dihukum itu. Hukumnya dengan cara apa? Apakah dengan denda, apa dengan penyitaan, apa dengan litakulu dapon podo mangan sapa sira kabeh ai bitahakumi, dengan mangan dengan cara-cara penjaluan penyelesaian perkara lewat hukam tadi, lewat hakim tadi, lewat pengadilan tadi. Farikon min amwalinasi bil ismi ya. Jadi kelanjutan kalau kita menyerahkan urusan perkara kepada lembaga ligit pengadilan penegakan hukum, dan di situ kita main perkara. Makanya istilah Pak Mahfud MD itu kan ada istilah industri hukum dan ada hukum industri, itu dipilarkan karena itu. Sekarang itu ya Allah, nah, itulah makanya kita ini mohon kepada Gusti Allah ya supaya kita terhindar dari hal-hal yang berurusan dengan penegak hukum. Nah itu ya berupayalah dengan secara baik-baik sehingga parikon satu kelompok dengan kelompok lainnya itu yaitu akhirnya apa, memakan harta dengan cara-cara dosa. Parikom min amwalin nasi bil bis ilmi wa antum utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh kalau cara-cara melakukan perampasan lewat hukum dengan cara riswah itu kita tuh ngerti sebetulnya kalau itu dosa. Anakum utawi satune sira kabeh iku mubtiluna, ditegaskan oleh mu'alif tafsir Jalalain itu mubtiluna, bahwa perkara itu ada perkara yang betul-betul kita terjerumus. Mubtil itu isim fa'il Pak, terjerumus kepada barang batal. Wong kang terjerumus mempraktekkan cara-cara batal. Na'udzubillah min dalik. Nah itu ngoten Pak. Nah ini berat Pak. Jadi panjenengan pun ngantos memang ada helah ini sekalian. Kalau ada yang tanya gimana Pak, di Subulus Salam itu, Subulus Salam itu syarahnya Bulughul Maram, memang ada helah. Apa bedanya riswah dengan hadiah atau wujud terima kasih, atau yang lebih kerennya tip ya, wujud terima kasih. Nah kalau kita sebagai pejabat yang mempunyai tugas
ulil amri. Ulil amri itu bukan hanya pemimpin, punya tugas untuk ngurusi urusan orang banyak, yaitu kita harus tetap bersifat adil, tidak boleh condong karena relasi, condong karena saudara, condong karena kroni, condong karena diberi sesuatu. Makanya dulu ada gerakan istilah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi sekarang KKN-nya dirubah, Bu. NKK, nulung konco. Nah, bukan KKN lagi, nulung konco. Seruput kan. Nah, kalau kita dalam sirkuit posisi seperti itu pun ngantos kita ini yaitu ya harus tetap tidak boleh berat. Di negara-negara berkembang, wah ini perlu cerita sedikit. Kalau multi partai, partainya banyak, itu angel notoknya itu untuk terhindar dari perbuatan riswah, termasuk pingin jabat, bagaimana tuku suara kan ya, bagi-bagi dum-dum sembako. Nah kategorinya riswah ya riswah, Bu. Karena karena apa? Karena lil agradil khas katanya. Karena ada tujuan tertentu, yaitu tadi untuk memaksakan kehendak. Sebetulnya orang yang melakukan seperti itu kan intinya memaksakan kehendak untuk merebut sesuatu kan. Jadi itu yang riswah itu jadi memaksakan kehendak yang ada unsur untuk merebut sesuatunya, itu yang kategori riswah. Tapi kalau dilakukan dengan cara normal, cara wajar, nah, kemudian berterima kasih, itu dianggap mubah. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi, jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak ngogrok sudah alhamdulillah. Makanya antara riswah dengan tahadus binikmah itu tipis bedanya itu. Kalau kurang-kurang imanet kuat, noto imane, noto atine, noto lakune. Nah, itu berat. Nah itu makanya nih ya. Makanya kadang-kadang saya mikir tak pingin pensiun dini saja ini jadi ASN. Saya sudah 32 tahun ini ya, itu. Ya, urusan zaman dunia sekarang ini kan ruwet. Istilahnya leme, istilahnya sepatu, nah itu. Istilahnya ini pelumas macam-macam. Nah, itu indikator kalau riswah. Tetapi kalau diberikan setelah kita menikmati wujud syukur, makanya hati-hati antara riswah dengan tahadus binikmah itu tipis sebenarnya. Makanya antara hibah itu pemberian, hadiah yang memberikan sesuatu, riswah juga memberikan sesuatu. Nah, itu makanya nah kalau sama dengan kalau kita ingin menduduki sesuatu dengan membayar sesuatu, itu podok karo investasi dosa yang berkelanjutan. Nah, makanya ya kalau memang nasib baik ya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Tapi harus betul-betul biadikal khair. Kalau memang Gusti Allah menghendaki kita. Tapi sekarang enggak ya. Makanya kan ada hadis banyak itu rangkaiannya itu, latas alil imaro, ojo jaluk-jaluk awakmu menduduki jabatan, itu gak boleh itu berat pokoknya. Nah, sekarang kalau tuku bagaimana? Nauzubillah min zalik. Jadi ini ayat tegasnya, wangtum utawi sira kabeh ikut ta'lamunya saja awakmu ngerti kalau perbuatan itu adalah perbuatan batil. Ojo sampai dilabrak, dilanggar. Nah, ten nggih. Yas'alunaka anil ahillah. Nah, ini kan sudah mulai ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, Bu. Ya, jadi yang berhubungan dengan hukum supaya kita ini betul-betul hati-hati. Ya, kenapa? Karena di dunia kan hanya sekali.
Ya sekali piyaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat nanti itu podo karo 1000 tahun di dunia. Jadi situ satu hari Ibu. Jadi panjenengan pun ngantos, wah kalau kita rekreasi nang neraka walaupun sedino ya, sedino di neraka podo karo 1000 tahun di dunia. Sehingga kalau kita hitung seperti itu sakjane, kalau usia kita ini 70 atau paling banter 80 atau paling banter 100, maka di dunia kita ini kan paling kalau usia kita 60-70 bahkan hanya 2,5 jam saja di dunia dibandingkan dengan satu hari di akhirat. 2,5 jam hari akhirat. Bahkan ada lagi khomsina alpasana, ada yang katakan podo karo 50 tahun di akhirat nanti. Jadi kalau kita hidup satu hari di akhirat, ada yang dua ayat tuh, ada yang mengatakan apa Gusti Allah memberi gambaran sama dengan seperti 1000 tahun di dunia atau 50.000 tahun di dunia. Jadi tapi jadi royoan ya, jadi royoan ini pun ngantos nggih, monggo terutama nah ngapunten ini kadang-kadang mulai sekolah sekarang ini ya, makanya karo Gusti Allah 2 tahun coba anak-anak tidak, kalau mau milih sekolah yang favorit, wilayah zona favorit itu juga pakai uang katanya. Bahkan anaknya sudah dikenalkan, Pak piro bayare kamu? Wah, pada teman ono sing takok, awakmu kok bisa sekolah nang kene piro bayare ya. Makanya akhirnya di beberapa perguruan tinggi negeri yang itu ya lebih bagus diberi program mandiri. Mandiri itu kan untuk nampung orang-orang yang kepingin masuk perguruan tinggi dengan duitnya banyak, dilegalkan dengan cara-caranya. Itu ngeri Bu. Kalau sudah urusan gitu saja sudah sudah melakukan cara-cara black, cara-cara hitam ya kehidupannya, sebab itu akan menjadi sebuah ya, makanya kan OTT terus-terusan, OTT lagi kan, mari bapak OTT, anak OTT lagi kan. Aduh, ngeri kan itu. Naudzubillah min zalik ya. Ini semacam ayat ini tolong diingat-ingat nggih Bu, walatudlu biha ilal hukami litakulu parikom min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun ya, kita tuh ngerti. Nah, makanya kadang-kadang ada ayat nanti di belakang. Jadi dosa itu bagi orang-orang yang tidak ngerti. Kalau yang sudah ngerti, wah ini maka timbul khilaf. Walaupun ya kita tetap mudah-mudahan Gusti Allah selalu memberi ampunan. Ini kan dosanya hablum minallah ini. Makanya kalau di luar negeri itu kan orang-orang yang kena korupsi itu sampai dihukum mati ya, dihukum mati Cina. Yang pengerikan lagi di mana? Di Korea Utara itu. Cara menghukum koruptor itu. Kalau lihat ininya lihat tayangan-tayangan medsosnya kan mengerikan. Cina, Korea Utara. Dan dari dulu itu dari dulu. Makanya Rasulullah kan ada hadis ketika ada sahabat, ojo awamu ojo melok-melok ngurusi negara, awamu gak kuat. Ada lagi yang yo tugasmu ngurusi negara. Jadi zaman Rasul itunya tahu karakter sahabatnya seperti apa. Kalau sekarang ini kan kita tidak ada ulama yang berkelas. Jadi kalau dulu itu pejabat itu ditentukan oleh Rasulullah. Berikutnya ditentukan oleh ulama yang alim yang namanya ahlul hali wal aqd tentukan. Nah, kalau sekarang enggak jadi ditunjuk, oh awakmu layaknya. Jadi merit sistemnya tuh ada. In the right man, in the right place-nya itu diperhatikan dulu. Sekarang kan enggak. Kadang-kadang yang enggak cakap, enggak layak. Yang penting iso bayar karena itu. Nauzubillah min zalik. Ngoten Pak ya, semacam ini kita ayat ini kita betul-betul perhatikan karena sudah ini harus kita perangi ya, wala taqulu amwalakum makanya bainakum bil batil. Jadi jangan sampai
kita memakan harta-harta kalian dan harta-harta yang diputarkan di antara kalian dengan cara batil. Nah sekarang bagaimana kalau hasil colongan itu kita sumbangkan ke masjid? Ya itu, ya masjidnya ya nggak apa-apa, sumbangannya nggak apa-apa, tapi dosanya tetap dosa. Tidak ada ampunan gara-gara hasil colongan disumbangkan ke masjid. Jadi ingat-ingat nggih, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wala biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ngeri Pak kalau makanya kita ini khawatir mewarisi kepada generasi, termasuk markup. Nah, markup bagian nyolong juga itu. Jadi jangan dikira markup itu mestine sakmene dilipatkan sakmene. Yas'alunaka pada tumakon. Nah ini kita yang beriman Pak. Itu digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad yas'alunaka. Kenapa ini bakal pada takon sapa wong akeh para sahabat ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad anil ahillah. Anil ahillah. Nah, ahil makanya saking pire-piro tanggalan. Ya. Ai utai lapan ahillah iku jamu hilalin. Jadi ahillah itu jamak kata hilal. Hilal itu bulan, aslinya itu bulan. Tetapi di sini maksudnya anil dari tanggalan, Nah. Terkait dengan apa para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nah, seperti ayat-ayat seperti ini, Pak. Kita harus memahami kok kenapa Gusti Allah memprediksi ya. Seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun di ayat sebelumnya itu. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, suatu ketika hamba-hambaku akan bertanya kepada panjenengan tentang aku, jawablah aku ini dekat. Begitu juga ini, yas'alunaka anil ahillah. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, suatu ketika nanti panjenengan akan ditakoni, akan ditanyai oleh para sahabat. Nah, ayat-ayat seperti ini jadi sebetulnya menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dunia ini sudah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mewujud makhluk, ya ini yang harus dipahami dalam kacamata tauhid, itu semuanya itu sudah ada rangkai skenarionya oleh Gusti Allah. Kalau sudah mewujud, makanya kita gak boleh menyesali. Kenapa kok saya jadi orang Jawa, kok tidak jadi orang Arab? Jadi orang Arab mungkin kita dipanggil Habib, kalau orang Jawa dipanggil Kon, kan repot. Kon, nah itu. Ya nggak boleh begitu. Begitu juga kalau kita jadi orang Arab, nggak boleh merasa dominan bahwa orang Arab istimewa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipilih dari orang Arab, nggak ada. Karena Tuhan itu hanya satu. Nah itu. Jadi semua yang terjadi itu memang sudah ada skenarionya. Panjenengan jadi begini. Jadi tidak ada secuil kejadian apapun di dunia ini tanpa skenario Allah Subhanahu wa taala. Termasuk godong jatuh, jalan tol. Dulu sebelum jalan tol ada Perak, Porong. Itu sudah ada kiai dari Demak yang masih almarhum keluarga bapak itu Prof Syekh itu sudah nyondro meneh itu ramai Kebonsari meneh ono tol padahal belum ada tol, ternyata ada beneran kan. Itu tahun akhir 70-an 79 itu masuk tahun 80. Tol kan dibangunnya sekitar tahun 83 kalau tidak 82 ya. Itu sudah ada. Jadi sama dengan teman saya itu angkatan angkatan udara. Ketika belum ada tol Trans Jawa itu engkau
Pak JJ, kok kalau sampean pulang ke Jawa Barat gak repot-repot, apa 10 tahun lagi apa 15 tahun lagi, itu dia ngomongnya tahun 92-an. Dia bercerita nanti akan ada tol, itu ada jalan dari bukit ke bukit. Nah, itu dari Bandung nyampe Surabaya. Saya dulu orang nggak patah percaya, dia bahkan dia oleh komandannya dia dianggap nggak patah genah, dianggap orang geleming. Ya. Ono bebek, wak, langsung ngambil dedok, ngambil itu Pak bebek itu apa namanya minta makan ke saya. Itu Anda sampai seperti itu. Nah, asbabul wurudnya itu sederhana. Ini mohon maaf ini tak menunjukkan bahwa apa yang ada terjadi di dunia itu memang ada orang-orang yang sebelum terjadi dia sudah ngerti sadurunge winarah. Jadi pertamanya itu dia itu ada kucing kena pagar kawat itu kucing. Wah, kemudian dia itu diobati sampai sembuh, bawa ke dokter si kucing itu sampai sembuh. Nah, tahu-tahu bengine kucing itu marani deh, ngomong terima kasih Bapak panjenengan sudah menyelamatkan saya, ngomong. Nah setelah itu dia itu seperti ini, seperti apa? Seperti dapat wangsit. Nah, dengan binatang bisa bicara, dengan ini tunjuk ini nanti ini, dan ternyata sekarang terbukti. Cuman sekarang orangnya udah wafatnya 4 tahun yang lalu. Namanya Pak Supeno, angkatan udara dari Mauspati. Ya karena kebetulan dia jamaah jadi Pak Supeno. Cerita. Nah seperti itu. Nah kejadian-kejadian seperti itu memang Gusti Allah itu sudah membuat skenario bahwa apa yang akan terjadi sakjane semuanya itu sudah tertulis fi lauhil mahfud. Makanya kalau panjenengan loh kok bisa ya padahal Rasulullah itu belum terjadi, tahu-tahu Gusti Allah sudah memberi pernyataan wa yas'alunaka anil ahillah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad suatu ketika kamu akan ditanya tentang masalah pertanggalan. Nah, baik itu yang hubungan dengan dakikoh sebentar ya, hal yang pendek itu kan dakikoh itu pendek sebentar. Sumata jidu hatta tamtalia nuron sumata udu kama badat walatakunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Ya, jadi kul katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, jawab wahai Kanjeng Muhammad, jawabannya sudah diberi. Hiya utawi ahillah iku mawaqitu ya, linnasi, beberapa waktu yang ditentukan untuk manusia. Nah hal-hal seperti itu jadi jangan kaget. Nah, siapa yang sudah diberitahu akan terjadi kejadian-kejadian sadurunge winarah itu ya, pertama para malaikat. Nah, malaikat itu saja nih kalau kita bisa berkomunikasi jangan kaget apa sudut-sudut mana apa yang terjadi. Jadi jangan kaget, termasuk masalah umpama sekarang itu karena COVID macam. Jadi COVID itu bukan ujug-ujug, dari Lauh Mahfudnya sudah ditentukan. Makanya kita biasanya malam nisfu Sa'ban ya kan, malam Rebo Wekasan itu disunatkan untuk banyak berdoa. Jadi kalau malam nisfu Sa'ban nanti itu kaitannya dengan pergantian tahun catatan amal kita oleh malaikat. Nah, kalau Rebo Wekasan sering disimbolkan bahwa malam Rabunya itu Gusti Allah ini setiap tahun selalu mengupgrade berbagai musibah, berbagai penyakit yang akan ditimpakan di muka bumi ini. Kalau sebelumnya belum ada, nanti ketika setelah Rebo Wekasan itu mesti ada. Makanya kalau dalam tradisi ulama-ulama tasawuf akhirnya 2 malam itu selalu dijadikan malam ritual khusus, riadoh khusus. Bukan jangan dianggap bid'ah. Apakah itu betul-betul terjadi atau tidak, yaitu kehendak Gusti Allah, kita berikhtiar. Jadi setiap Rebo Wekasan itu apa? Hari Rabu terakhir bulan bulan Safar. Makanya dalam 2 bulan itu kalau ulama tasawuf yang 1 bulan Safar, yang kedua bulan Sa'ban.
itu dijadikan momentum untuk muhasabah. Nah itu jadi bukan tahun baru saja bagi umat itu. Nah hal-hal seperti itu untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Gusti Allah itu ngoten serius nggih. Nah, ini kita teruskan lagi. Nah, ini hubungannya dengan apa? Waktu-waktu ini kaitannya nanti dengan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu memang ada, bahkan ada yang menjelaskan lebih luas ya, seperti di tafsir Ibnu Katsir ini juga kaitannya dengan waktu-waktu beribadah yang berwaktu ya, seperti puasa. Bahkan termasuk ibu-ibu yang kenapa headnya bisa diketahui waktunya ya, yang paling pendek itu berapa Bu? 1 hari 1 malam. Umumnya berapa Bu? Head tuh 6 hari atau 7 hari. Yang paling lama berapa? 15 hari. Itu dalam rangka mawaki itu waktu-waktu seperti itu. Yang kedua seperti puasa, kenapa sampai 1 bulan? Ibadah haji. Ibadah haji itu sebetulnya ya bisa diselesaikan 3 hari kan, 1 minggu itu cukup ibadah haji itu sebetulnya dengan perjalanannya. Jadi gak lama itu kan umroh, haji, ya itu kan wukuf, arafah, tawaf, sa'i itu kan gak lama. Yang bikin lama itu karena kita ingin ya sambil rekreasi, jalan-jalan di mall sekitar Masjidil Haram, kan itu aja sebetulnya. Nah, ke Madinah itu bukan bagian dari ibadah haji. Ibadah haji itu hanya di Mekah dan di Arafah saja nih. Cuman kan dalam rangka mengenali sejarah perjalanan Rasul, biar sholat di Masjid Nabawi, biar sholat di Raudhah, kan ini jadi tambahan-tambahan saja. Nah itu maksudnya itu, makanya di belakangnya mawaki itu kaitannya dengan waktu-waktu seperti itu ya. Waktu-waktu yang ada ibadah yang berentang. Nah, apakah boleh nggak haji di luar bulan yang sudah ditentukan? Wah, tidak boleh. Kalau saya termasuk ada tidak boleh. Monggo Pak, kalau ada yang mau komentar, jadi mohon maaf saya agak ini hanya 1 ayat yang agak panjang karena kaitannya ini sudah musuh kita yang harus kita sama-sama perangi, masalah riswah ini. Ya, nggih. Nuntun ngapunten. Napa Pak Yahya? Monggo Pak Yahya. Ya sami mawon itu kawan. Jadi kalau memang ada tujuan tertentu dalam rangka memaksakan. Jadi begini, ada ini. Pertama, memang ada ulama menghela. Orang itu tidak layak memaksakan diri untuk merebut sesuatu. Itu kan itu masalahnya. Riswah itu kaitannya dengan bukan orang yang mempunyai kompetensi, kelayakan untuk merebut sesuatu dengan cara-cara yang jadi teori yang dikembangkan oleh para ulama itu kita itu menggunakan teori aslah. Menduduki sesuatu itu harus layak, kompeten, aslah teorinya. Jadi kalau tidak layak, tidak kompeten, tidak aslah itu kaitannya dengan jabatan. Nah, kaitannya dengan masalah tukar menukar hartanya, pertukaran harta kaitannya dengan perebutan. Karena di sini maksudnya kan perebutan. Ojo sampai melakukan sesuatu, menikmati sesuatu dengan cara merebut. Itu sih Pak. Jadi gak bisa diniatinya sama saja, tidak boleh. Nah, yang ada itu mungkin nanti hadiah. Nah, hadiah pun dipreteli lagi itunya itu. Alakohnya, hubungannya itu. Langsung apa tidak langsung? Kalau memang ada rantai hubungannya dengan pemaksaan kehendak, hubungannya ada perebutan sesuatu, ya tetap riswah Pak. Walaupun tidak langsung. Wujud barang atau wujud itu Pak.
Jadi etikanya seperti itu, aturannya ketat Pak. Kalau kita melihat desain oleh para ulama yang ahli, ya. Apalagi kalau panjenengan mau tulisannya Ibnu Taimiyah, mau tulisannya Imam Ghazali kaitan dengan masalah ini, wah itu luar biasa itunya. Apa nama skripnya itu, strengthnya itu, kerasa itu, ngoten Pak. Jadi gak boleh diniati dengan jadi sodako. Jadi Islam itu wada'ian Allahi biidnihi kan. Kita melakukan di jalan Allah itu dengan jalan-jalan yang biidnihi, dengan cara yang diizinkan oleh Gusti Allah, bukan dengan cara-cara yang tidak diizinkan dengan cara. Jadi berbuat baik dengan cara yang baik, dengan alat yang baik, dengan niat yang baik. Makanya Islam itu kan ditoto mulai dari niatnya, caranya, dan tujuannya, sasarannya itu. Niatnya harus baik, gak boleh kita jalan ketika kita melakukan mencapai tujuan juga harus dengan baik. Disitulah namanya syariat, ya. Jadi syariat itu kan norma, regulasi, aturan. Nah itu yang mengikat kita supaya kita itu berada di dalam sirotol mustaqim, di jalan yang lurus. Sehingga makanya saya akan selalu menyampaikan saja nih, kita ini jangan mentarget. Urusan target itu urusan tawakal, ya, urusan kehendak Gusti Allah dan urusan keputusan Gusti Allah. Yang penting itu niatnya dan caranya. Gitu. Kalau sudah niatnya benar, caranya benar, serahkan kepada Gusti Allah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghobnya itu jelas, ngoten Bapak. Dalam Islam itu di situ, makanya ada hadis inamal amalu binniyat wa inamal likulli imri'in ma nawa fa makana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam niat itu apa? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ketika kita berada dalam bi fi'lihinya, ya juga harus normatif. Gak boleh. Makanya tadi wala taqulu amalaku ada bainakumnya kan, itu untuk menunjukkan bukan hanya bukannya kamu, tapi di antara kamu juga kan, itu Pak, ngoten itunya itu. Nah endingnya juga begitu, mal agrodnya, finishnya ya juga dengan harus tujuan baik. Jadi jangan sampai tujuan baik dengan cara-cara yang salah. Ngoten Pak nggih. Katanya sudah mau habis ya, ngeten Bu. Jadi mohon maaf saya ini tadi kaitannya dengan masalah, karena ini bagian dari keprihatinan juga, dan juga bagian dari perang sosial kita untuk memerangi cara-cara batil. Nah, itu. Bila perlu kalau ada calon dalam pemilu yang sudah bagi-bagi macam, jangan dipilih saja nih Bu. Saja nih. Karena kita pun hanya karena uang 100.000 atau 50.000 kemudian jadi kita masuk neraka, pemimpinnya juga sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Tapi kan angel. Makanya ini kita harus berupaya untuk membentengi pilar-pilar riswah itu, jangan sampai terus-terus merajalela. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amikum mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Muhammad. Salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma katal sirri wa alaniyati faqbil waqdi hajatina waqtini sualana fa inna katam nama amruhu ida roda syai'an ayyaqulalahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya kuliah pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.